Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Halo teman pemilih, kita ketemu lagi nih di podcast Ngopi Dulu, ngobrol pintar, demokrasi dan kepemiluan. Teman pemilih, udah cukup lama ya kita KPU Kabupaten Bandung tidak menyapa teman pemilih nih di program podcast Ngopi Dulu ini. Sekarang kita hadir lagi akan memberikan informasi terupdate mengenai kepemiluan, khususnya ya penyelenggaraan kepemiluan di Kabupaten Bandung. Nah, info apa sih yang akan saya sampaikan di podcast Ngopi Dulu ini? Tentu saja pada kali ini saya tidak sendiri teman pemilih. Saya ditemani, didampingi oleh narasumber kita pada hari ini. Nggak usah jauh-jauh deh kita mencari narasumber ya. Nah, sekarang saya bersama anggota KPU Kabupaten Bandung, Divisi Sosialisasi Partisipasi Pendidikan Pemilih dan SDM. Nah, langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Bapak, Pak Abdul Razak. Nah, Bapak boleh sapa dulu dong teman pemilih yang ada di rumah atau dimanapun berada. Oke, terima kasih ya Bu Depi waktunya. Oke ya, salam buat semua ya teman-teman pemilih, khususnya ya untuk teman-teman pemilih di Kabupaten Bandung ya. Ada kesempatan hari ini kita bisa bersilaturahim ya, bisa bertemu lewat acara ini ya. Apa tadi? Podcast Ngopi Dulu, Pak. Podcast Ngopi Dulu ya. Podcast Ngopi Dulu, ngobrol pintar, demokrasi dan kepemiluan. Okay. Pak Abdul Razak, baru ya Pak ya kita nyapa teman pemilih baru di podcast iya. Kita ngobrol-ngobrol nih melalui podcast Ngopi Dulu ini. Nah Pak, tadi saya udah bilang nih kita akan menyampaikan informasi terupdate mengenai kepemiluan. Teman pemilih juga mungkin sebetulnya udah pada tahu ya Pak ya informasi apa itu, tapi mungkin ingin mendengar secara langsung dari Pak Adif nih sebagai yang menangani terkait SDM bahwa kita ini Kabupaten Bandung per tanggal 23 April ya Pak, betul 23 April 2024 ini membuka pendaftaran atau seleksi terbuka pembentukan badan ad hoc untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat serta pemilihan bupati dan wakil bupati Bandung tahun 2024 nih. Nah, mungkin Pak banyak pertanyaan nih ya dari teman pemilih. Kok udah ada lagi seleksi badan ad hoc nih Pak? Memang pemilu kemarin udah selesai ya ad hocnya? Ini mungkin Pak teman-teman pemilih belum tahu. Boleh mungkin Bapak informasikan nih. Oke ya, ini Bu Dep ya. Jadi teman-teman pemilih bahwa pemilu belum selesai. Ya, pemilu belum selesai karena masih berlanjut ya. Ada beberapa hal yang memang kita sedang lalui ya, tahapan-tahapan, yaitu masih ada tahapan-tahapan yang mungkin teman-teman pemilih juga tahu ya, bahwa proses di MK ya kemarin sudah selesai mungkin untuk urusan presiden dan wakil presiden, dan saat ini masih berlanjut untuk calon legislatif ya. Jadi ada beberapa sebetulnya mungkin ya ada sengketa ya, sengketa hasil pemilihan umum, yang mana hari ini juga ya ada rekan-rekan kami yang ditugaskan ya untuk hadir di MK. Nah, kemudian berkenaan tentang badan ad hoc ya, tentang badan ad hoc ini kalau untuk badan ad hoc itu per tanggal 4 April itu sudah selesai. Ya, per tanggal 4 April itu badan ad hoc pemilu selesai ya Pak ya. Pemilu. Untuk pemilu itu surat SK-nya ya, surat keputusan selesai sampai 4 April ya Pak ya. Pemilu itu selesai di tanggal 4 April. Nah, kemudian untuk menghadapi pemilu itu kami dari KPU sendiri itu kemarin diminta oleh melaksanakan instruksi dari KPU RI untuk melakukan evaluasi kinerja. Ya, evaluasi kinerja badan ad hoc ya, badan ad hoc pemilu kemarin itu kita lakukan evaluasi kinerja. Nah, yang mana dari hasil evaluasi ini kita jadikan sebagai acuan untuk menghadapi pilkada itu bisa menjadi lebih baik ya. Jadi
kemudian instruksi dari KPU RI berdasarkan beberapa latar belakang. Di sini ada beberapa latar belakang dengan persiapan ya Pilkada 2024 ini, sehingga catatan pada pemilu tahun 2024 masih terdapat kendala dalam pengelolaan badan ad hoc, diantaranya pemenuhan persyaratan pengelolaan data ad hoc, hubungan ad hoc, dan kesekretariatan dan hubungan ad hoc dengan KPU kabupaten kota secara berjenjang. Nah, dengan latar belakang ini sehingga KPU RI meminta melakukan evaluasi melalui bagaimana penilaian KPU kabupaten kota, sehingga kemarin kami hadir di Jakarta menghadiri undangan KPU RI yang mana pimpinan kami di KPU RI itu membuat kebijakan bahwa untuk pilkada itu dilakukan seleksi terbuka. Ya, untuk badan ad hoc pilkada dilakukan secara terbuka atau seleksi terbuka. Itu mungkin Bu Devi. Oke. Nah, jadi teman-teman mungkin sudah terjawab ya. Jadi ada dasar untuk KPU melakukan lagi kembali seleksi terbuka ya Pak ya. Iya. Jadi enggak kalau istilahnya mah ujuk-ujuk gitu ya dari badan ad hoc pemilu kemarin tuh jadi untuk badan ad hoc pilkada. Tapi kita membuka kembali nih kesempatan bagi seluruh mungkin wargi Kabupaten Bandung ya Pak ya, khususnya bisa ikut terlibat nih di seleksi terbuka ini untuk menjadi penyelenggara pilkada nanti gitu ya Pak ya. Nah itu mungkin. Nah jadi kan ada seleksi terbuka lagi, membuka kesempatan lagi seperti itu ya Pak ya. Ya. Nah untuk seleksi terbuka ini mulai kapan sampai kapan nih Pak? Dan emang untuk apa dulu nih? PPK dulu kah, PPS dulu kah atau seperti apa Pak? Mungkin pemilih pengen teman-teman pemilih di Kabupaten Bandung bahwa tahapan pilkada itu ya sudah dimulai ya, dan untuk pembentukan badan ad hoc ini itu sudah ada ya, aturannya sudah ada ya di PKPU nomor 8 tahun 2022 tentang pembentukan badan ad hoc. Kemudian dipertegas lagi dengan keputusan KPU ya, keputusan KPU 476 tahun 2024. Nah, di sini sudah tercantum atau sudah dipaparkan juga itu ada jadwalnya, jadwal tahapannya dari setiap tahapan untuk seleksi badan ad hoc ataupun perekrutan badan ad hoc ini. Itu kita mulai dari tanggal 23 April, 23 April sampai dengan 29 April 2024. Nah, ini jadi dari tanggal 23 April sampai dengan tanggal 29 April itu kami membuka pendaftaran ya, seleksi terbuka. Untuk PPK ya Pak ya? Untuk PPK ya, untuk PPK pemilihan kecamatan. Pemilihan kecamatan. Nanti udah PPK ada tahapan untuk PPS ya. Nanti untuk PPS kita informasikan selanjutnya ya Pak ya. Kita ini yang di depan mata dulu nih untuk teman-teman yang memang berminat jadi PPK. Ingat ya, tadi di 23 April sampai 29 April untuk pendaftarannya ya Pak ya. Untuk pendaftaran. Oke, nah untuk pendaftarannya mungkin untuk lebih lengkapnya tahapannya seperti apa. Tadi Pak Kadif bilang itu sudah tercantum di dalam keputusan 476 tahun 2024. Di situ ada jadwal dan tahapan lengkapnya ya teman pemilih. Nah, mungkin itu tadi tahapannya nih Pak ya. Dan mungkin banyak juga nih Pak teman-teman pemilih melalui mungkin media sosial kita nih Pak ya, bertanya mungkin teman-teman pemilih itu kan ada yang emang udah pernah mau lagi gitu ya, ada yang belum pernah penasaran ingin juga bergabung di penyelenggaraan. Nah, syarat-syaratnya tuh seperti apa Pak? Mungkin garis besarnya saja nih, apakah sama seperti sebelumnya kah atau ada untuk pilkada sekarang tuh ada ketentuan lain ya, ketentuan khusus. Nah, seperti itu mungkin Pak, memang ada yang berubah kah atau memang samakah? Seperti apa Pak? Oke, siap. Ya, jadi untuk pembentukan atau badan ad hoc ya, mungkin yang di depan mata kita ya, ini PPK ya untuk kecamatan, badan ad hoc tingkat kecamatan. Nah, ini juga sudah diatur ya. Tadi saya sebutkan bahwa di PKPU nomor 8 tahun 2022 tentang pembentukan badan ad hoc itu sudah
ada ya, sudah ada tentang persyaratan-persyaratannya. Ya, persyaratan-persyaratannya mungkin ini diantaranya sudah jelas ya, ini warga negara Indonesia, berusia paling rendah 17 tahun, ya, setia kepada Pancasila. Nah, kemudian mungkin ini dokumen-dokumen persyaratannya itu juga sudah ada ya, sudah ada. Nanti kalau di KPU ya, teman-teman pemilih bisa juga membaca ataupun bisa melihat di PKPU ataupun di keputusan KPU 476 itu ada ya. Terus mengenai formulir-formulirnya juga kami sediakan karena arahan dari KPU RI untuk menyediakan help desk ya, itu untuk menolong ataupun membantu teman-teman pemilih untuk berpartisipasi, yang ikut berpartisipasi dalam perekrutan ataupun seleksi terbuka badan ad hoc. Nah, jadi persyaratan-persyaratan secara umumnya mungkin itu surat pendaftaran ya, formulir, kemudian fotokopi KTP elektronik, fotokopi ijazah, surat pernyataan, surat keterangan sehat jasmani dan rohani, kemudian daftar riwayat hidup. Kemudian untuk formulir-formulir lainnya itu nanti bisa jadi rekan-rekan nanti ya, teman-teman pemilih itu nanti mendaftarnya bisa melalui akun Siakba ya, lewat Siakba. Jadi mungkin teman-teman pemilih terus kalau udah kebuka Siakba terus gimana? Nah nanti teman-teman pemilih itu terlebih dahulu membuat akun Siakba. Akun ya, Pak, membuat akun terlebih dahulu. Nah, untuk teman-teman PPK yang sudah pernah ya, untuk teman-teman PPK yang sudah pernah, nah itu boleh menggunakan kembali akun sebelumnya. Oh, jadi nggak usah bikin akun baru ya, Pak? Itu untuk PPK ya. Jadi kalau untuk teman-teman yang kemarin mendaftar di KPPS ya, mungkin di PPS-nya itu membuat akun baru. Membuat akun baru, kemudian lakukan pendaftaran di aplikasi Siakba. Nah, itu seperti itu. Jadi boleh ya Pak, misalnya kemarin nih saya ikut jadi KPPS, tapi pengen nyoba jadi PPK untuk sekarang, boleh ya Pak ya? Boleh, sangat boleh. PPS juga boleh ya Pak ya? Boleh. Sangat terbuka, teman pemilih boleh dicoba, ayo jadi penyelenggara, mungkin ingin pengalaman yang lebih gitu ya. Kemarin pemilu udah luar biasa nih, sukses gitu misalnya. Pengen coba di tingkat PPS atau PPK, itu silahkan. Dan tadi disampaikan juga oleh Pak Kadif nih, teman pemilih misalnya bingung harus gimana seperti apa, kita menyediakan helpdesk ya Pak ya. Helpdesk nih teman pemilih, KPU Kabupaten Bandung sudah membuka helpdesk terkait seleksi terbuka badan ad hoc ini ya. Mangga kalau teman pemilih bisa datang ke kantor KPU ya Pak ya, atau mungkin ada kontak yang memang sudah kita publikasikan nih di media sosial KPU maupun di website KPU Kabupaten Bandung. Seperti itu teman pemilih. Jadi jangan khawatir minim informasi ya Pak ya. Informasi sudah kita terbuka sampaikan nih teman pemilih, tinggal update saja media sosial KPU Kabupaten Bandung. Nah Pak, mungkin ada sedikit yang menggelitik, tapi memang ramai ya Pak ya di luar sana. Karena memang mungkin kemarin teman-teman yang sudah pernah menjadi penyelenggara kan isunya hanya evaluasi, ternyata ada seleksi terbuka lagi. Nah teman-teman yang belum pernah tapi ingin istilahnya kok menyerah duluan, katanya nanti yang jadinya itu lagi gitu kan Pak. Kayak gitu nih, jangan dulu menyerah ya Pak sebelum berperang. Nah gimana nih tanggapan dari Pak Kadif sebagai Kadif SDM nih langsung nih teman pemilih terkait teman-teman yang berpikiran seperti itu, udah pesimis duluan Pak untuk mengikuti ini gitu. Gimana nih Pak? Oke ya, jadi ini kami instruksi langsung dari KPU RI bahwa kenapa diadakannya seleksi terbuka. Ya, seleksi terbuka ini berdasarkan hasil evaluasi dan juga ada dari latar belakang yang disampaikan oleh KPU RI kenapa dilakukan seleksi terbuka. Nah, itu salah satunya juga bahwa menjadi evaluasi di pemilu, sehingga di pilkada kami berharap itu bisa menjadi lebih baik. Kesuksesan pemilu itu kami berharap juga bisa terlaksana ataupun terrealisasikan pada saat pilkada. Kalau bisa lebih baik dari pemilu. Ya, jadi untuk teman-teman yang merasa bahwa pasti yang jadi itu lagi. Nah, saya pastikan bahwa kita akan melakukan seleksi terbuka ini itu secara
objektif ya, secara objektif. Ya, sesuai ketentuan persyaratan yang ada ya Pak ya. Kemudian yang menjadi landasannya juga itu nanti pada saat tes tulis ya, CAT. CAT ya, melalui CAT ya Pak ya. CAT ini jadi sistem komputerisasi ini itu penilaiannya itu tidak bisa dirubah ya, tidak bisa diganggu gugat. Ya, jadi silakan buat teman-teman yang baru atau yang baru mau ya, mau ingin memiliki pengalaman di penyelenggara khususnya di PPK, jadi itu silakan aja. Jadi mungkin istilahnya yaitu fastabiqul khairat ya, berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi teman-teman jangan ragu untuk ikut serta. Jadi kalau memang teman-teman wawasannya mungkin tentang kepemiluan ini lebih tentang pilkada ya, itu lebih baik ya, kemungkinan ya mungkin teman-teman yang baru yang akan kami pilih. Yang akan kami pilih. Tidak menutup kemungkinan, tidak menutup ya, kemungkinan. Pak ya? Betul, karena jadi kita seleksi terbuka. Tidak ada unsur karena dia sudah 2 kali, sudah pernah ya, untuk seleksi terbuka ini itu tidak berlaku. Ya, itu tidak berlaku. Jadi kita buka seluas-luasnya kesempatan kepada teman-teman pemilih di Kabupaten Bandung untuk ikut serta. Ya, untuk ikut serta. Jadi saya dari kemarin itu menekankan bahwa yang terpenting itu ketika menjadi PPK itu, begitupun dengan kami menjadi penyelenggara itu adalah bagaimana selalu dan siap melaksanakan instruksi arahan dari pimpinan, ya, arahan dari pimpinan. Nah, jadi kami berharap bahwa nanti rekan-rekan PPK yang baru nanti itu bisa menjadi lebih baik. Dan satu yang kami tekankan kemarin juga dari pimpinan kami Bang Parsha ya, divisi SDM KPU RI itu menyampaikan bahwa kami berharap bahwa rekan-rekan badan ad hoc yang terbentuk itu adalah mereka yang betul-betul bisa melaksanakan arahan dan instruksi KPU sesuai dengan regulasi atau perundang-undangan yang berlaku. Itu mungkin beda. Iya, Bapak. Nah, teman pemilih sudah nyimak langsung mungkin ya, untuk meyakinkan teman pemilih lagi untuk jangan ragu, ayo mendaftar, ayo kita bersama-sama menjadi penyelenggara ya Pak ya. Menyukseskan pemilihan serentak nih ya Pak ya, pemilihan gubernur dan pemilihan bupati untuk Kabupaten Bandung nih khususnya. Makanya kita mengajak langsung nih warga kabupaten khususnya. Pak, untuk mungkin informasi tadi selengkapnya nih terkait pendaftaran badan ad hoc ini kan ada helpdesk ya, teman-teman bisa langsung menghubungi helpdesk atau datang langsung ke kantor KPU. Nah, mungkin untuk terakhir ini closing, Bapak ajakan lagi dong Pak untuk warga Kabupaten Bandung gitu ya, supaya ayo kita sama-sama menjadi penyelenggara, ikuti seleksi terbuka badan ad hoc ini. Silahkan Pak, ajakan. Oke ya, sampurasun kepada teman-teman pemilih Kabupaten Bandung. Kami dari KPU Kabupaten Bandung sangat berharap bahwa teman-teman pemilih di Kabupaten Bandung itu bisa ikut serta, dan mari kita sukseskan pilkada serentak ya, pilkada serentak untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur, untuk bupati dan wakil bupati Kabupaten Bandung itu bisa terlaksana dengan sukses, lebih baik dari pemilu dan pilkada sebelumnya. Nah, jadi jangan ragu, ayo silakan untuk mendaftarkan diri Anda melalui aplikasi Siakba KPU, kemudian nanti bisa datang langsung ke sekretariat ataupun kantor KPU Kabupaten Bandung. Ya, mari kita sama-sama sukseskan pilkada serentak tahun 2024. Baik teman pemilih, tadi itu dia ya, sudah informasi terupdate nih yang bisa kita sampaikan untuk teman pemilih. Jadi tadi sudah ada ajakan langsung juga nih dari Pak Kadif, ayo sama-sama kita menjadi penyelenggara di Pilkada Serentak tahun 2024 ini. Dan Pilkada Serentak 2024 ini akan dilaksanakan di 27 November 2024 nanti ya Pak ya. Nah, nggak akan kerasa nih sebentar lagi teman pemilih, khususnya wargi Kabupaten Bandung. Pak Kadif, terima kasih nih udah hadir
di podcast Ngopi Dulu, memberikan informasi terupdate untuk teman pemilih semua. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih juga waktunya, Bu. Iya, nah teman pemilih, demikian bincang-bincang singkat kita tadi di podcast Ngopi Dulu, ngobrol pintar demokrasi dan kepemiluan. Nantikan informasi terupdate lagi terkait kepemiluan bersama saya Devi Agustinia, tentu saja di podcast Ngopi Dulu. Terima kasih teman pemilih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.